Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahi masyaallah. Sengaja kula kawiti kelawan bismillahi masyaallah karena malam hari ini kita mengadakan acara maulid di tempat yang istimewa, Masya Allah, dengan jamaah yang luar biasa, Masya Allah. Semoga kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah yang luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal masjid al-mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang kita muliakan, panjenenganipun Romo Kiai Haji Rafiuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah. Dalu menika beliaunipun tesih wonten Kendari. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang, beserta segenap jajaran pembina Yayasan Sabilillah ingkang kita mulyakaken sesarengan senior kawula, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Anas Basori, panjenenganipun Romo Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Bafadol ingkang kawula mulyakaken. Beliau pembimbing kita, pendamping kita, panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Mas'ud Said PhD. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Profesor Dr. Kaswi Syaiban. Dalah panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Sabilillah Bapak Kiai Haji Zainul Fadli. Sedaya para jamaah, para hadirin, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Estu sejatose saya bingung mau ngomong apa. Saya hadir di tempat ini ya karena diperintah oleh Gus Anas, Kiai Anas sama Kiai Profesor Mas'ud. Entah saya manggilnya profesor atau kiai karena beliau seorang akademisi dan juga seorang kiai. Kadang yo nyuwuk-nyuwuk barang, jadi lengkap sudah. Profesor dapat, kiai juga dapat, dukun yo. Alhamdulillah. Nah itu saya ketika diminta untuk hadir di sini, saya dengar nama Prof Mas'ud itu ya sudah nggak ada kata selain imtisalan li amrih insyaallah minal hadirin. Saya hadir insyaallah. Ya hitung-hitung takut kualat gitu loh para rawuh. Gak teko engko dadi kucing. Wis mending rawuh krana nggih kalah semuanya. Kalah sepuhnya, kalah ilmunya, yo kalah karomai, yo kalah penghasilannya juga. Kalah semuanya. Saya hanya ikut sami'na wa ata'na. Jadi malam hari ini
Kula kalih panjenengan sami sejatose tabarukan kalih hadal majlis, ngalap barokah kalih hadal masjid, dan juga ngalap barokah kepada semua para masyayikh, para sesepuh yang ada di depan kita. Kita ini kan nggak ada apa-apanya. Kalau ditimbang-timbang dari sisi kemampuan juga nggak ada apa-apanya, ditimbang dari sisi kekuatan juga nggak ada apa-apanya. Tapi kita bisa menjadi apa-apa karena ada sesuatu yang membuat kita bisa jadi apa-apa. Kita bisa jadi istimewa karena ada sesuatu yang istimewa yang membuat kita menjadi istimewa. Sama dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para rawuh, hari Senin itu dulu hari yang biasa, nggak ada apa-apanya. Bulan Rabiul Awal itu juga bulan yang biasa. Kalau panjenengan bandingkan dengan Ashhurul Hurum, Dzulhijjah, Muharram, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan bulan Ramadan apalagi nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, akhirnya bulan ini menjadi istimewa. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, rame. Dulu bulan Rabiul Awal itu nggak ada rame-ramenya, nggak seperti bulan Dzulhijjah. Ketika bulan Dzulhijjah, sejak zaman dahulu, orang-orang di semenanjung Arab itu pada pergi balik ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau bulan Rabiul Awal mereka istirahat, musim semi, liburan, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, akhirnya bulan ini menjadi mulia, rame. Dia termasuk ramenya ya barokah kepada kita-kita. Setiap bulan Rabiul Awal penuh dengan acara maulid, kemana-mana acara maulid, pulang dari acara dari mana saja selalu membawa berkat. Ini barokahnya bulan maulid. Dulu bulan ini nggak ada apa-apanya, tapi karena Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, akhirnya bulan ini menjadi bulan yang luar biasa. Madinah yang dulu namanya Yasrib itu juga nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Yasrib itu nggak begitu terpandang, hawanya juga seperti itu. Ketika panjenengan umroh atau haji, panjenengan rasakan hawanya di Madinah itu kalau dingin banget, kalau panas banget, anginnya kenceng banget. Itu di Yasrib, dan hampir tidak ada orang yang menengoknya. Tapi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, dan bahkan Rasulullah dimakamkan di Madinah, akhirnya Madinah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib, terus kemudian dirubah oleh Rasulullah menjadi Madinah, kemudian memiliki titel Al-Munawwarah, Madinah yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin dulu biasa, tapi karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, sekarang menjadi luar biasa. Sayyidul Ayyam itu kan hari Jumat. Mestinya kalau masalah puasa ya di hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Tapi puasa sunnah di setiap minggu itu jatuh pada hari Senin dan hari Kamis. Sahabat itu sampai sempat tanya loh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita puasa di hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? "Yaumun fihi wulidtu wa yaumun fihi unzila alayya." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin itu adalah hari di mana Al-Quran itu diwahyukan kepadaku. Jadi semuanya barokahnya Rasulullah, akhirnya ikut menjadi mulia.
Sampai dalam masalah kemuliaan krono barokai keramat gandul, kalau kata orang Jawa itu ada istilah nopo keramat gandul. Itu ada pepatah Arab mengatakan kullu syai' qad syarafa bima humil. Jadi segala sesuatu itu bisa menjadi mulia karena ada sesuatu yang mulia yang menempel pada dirinya. Aslinya biasa-biasa mawon, tapi karena dia memiliki jabatan yang tinggi, akhirnya semua orang hormat kepadanya. Bukan karena dzatiyah orangnya, tapi karena jabatannya. Buktinya apa? Ketika jabatannya hilang, orang juga nggak akan membukakan pintu, orang nggak akan menggelar karpet merah, jabatan sudah hilang. Aslinya biasa-biasa saja, hanya menang pawaan gede terus diangkat jadi bendahara. Akhirnya jadi luar biasa. Saya nggak tengok ke kanan loh ya, tapi pasti dia merasa aslinya biasa-biasa saja, tapi karena punya jabatan yang luhur, bendahara, awake yo luar biasa, jabatannya luar biasa, khidmah ke masjid sabilillah, semua orang angkat topi kepada beliau. Ini karena juga keramat gandul, karena ada sesuatu yang mulia yang menempel pada dirinya. Makanya benar kata pepatah kullu syai' qad syarafa bima humil. Segala sesuatu bisa menjadi mulia karena ada sesuatu yang mulia yang menempel pada dirinya sehingga membuat dia ikut menjadi mulia. Nah, para rawuh, nasib kita itu sama. Kita ini kan sebenarnya juga nggak ada apa-apanya. Kita ini sebenarnya juga manusia biasa. Kekuatannya juga nggak begitu kuat, kekayaannya juga nggak begitu kaya, urip ya opo eneke. Tapi pernahkah panjenengan berpikir Rasulullah sampai mengatakan afdolul ummah ummati, umat yang paling utama itu adalah umatku, kata Rasulullah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu dijelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini di dalam Al-Quran ditunjuk sebagai umat yang paling bagus, umat yang paling mulia. Pertanyaannya, pernahkah jenengan terpikirkan, aku kok iso mulya iki lho, prejenganku koyok ngene iki lho. Kenapa? Apa yang membuat aku ini diangkat menjadi orang yang paling mulia, diangkat menjadi umat yang paling mulia? Ada apa gerangan? Kalau dilihat dari sisi lek tirose wong Kediri niku prejengane, potongane biasa-biasa mawon. Masalah kekuatan kita nggak ada apa-apanya dengan umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Sam'un contoh, ibadah 70 tahun tanpa henti, kuat. Kita ngaji nembe 15 menit bolak-balik ndelok jam. Sam'un itu 70 tahun ibadah tanpa cuti. Kalau dilihat dari sisi kekayaan juga nggak ada apa-apanya. Coba jenengan bandingkan diri panjenengan dengan Qarun, umatnya Nabi Musa. Sendalnya Qarun itu terbuat dari emas. Sendalnya Qarun terbuat dari emas. Dan jenengan, saya lihat tadi di depan masjid jepit kabeh. Ya ora apa-apa, memang kuwi umat Kanjeng Nabi. Bukti konkret. Kalau dilihat dari sisi ketampanan, biasa,
jauh kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bainas sama wa sumursat, nggak ada apa-apanya. Gini apa mboten? Dari sisi usia kita juga nggak lama-lama hidupnya. 63 itu sebenarnya sudah lampu merah loh. 55 lampu kuning. Kalau 40-45 itu lampu hijau. Jadi seperti saya ini masih lampu hijau. Kalau seperti Kiai Anas ini sudah merah ini. Prof Mas'ud ini sudah merah, tapi diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki yo memang jadi alamate atau tetengere umate Kanjeng Nabi. Ya wis bene koyok ngeten iki. Lah kalau kita melihat umatnya Nabi Adam, anak turune Nabi Adam itu umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Idris itu umurnya 950 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Kita ini 63 sudah waspada. Masya Allah. Tapi di dalam Al-Quran kita disebut sebagai kuntum khairu ummatin. Rasulullah sampai berkali-kali menyatakan bahwasannya umat yang paling mulia itu adalah umatku. Ini loh yang kemudian Nabi Musa alaihi salam itu sampai kepencut karo awake dhewe. Nabi Musa ini rahasia ya, yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, penak temen nggih dadi umate Kanjeng Nabi. Dijawab karo Gusti Allah, lah kene apa lho sa? Ini gaya conversation mawon. Lah pripun to ya Allah, umate Kanjeng Nabi niku tekone keri-keri, tapi mlebu surgane dhisik dhewe. Penak napa penak? Penak napa nggih? Penak. Tekone keri-keri dilungkas wis kiamat. Tapi oleh Allah kelak nanti di hari akhirat yang akan masuk pertama kali ke dalam surganya Allah itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa niku kepengin dadi koyok awake dhewe, kepengin jadi bagian seperti kita. Nabi Musa itu sampai mengatakan penak men dadi umatnya Kanjeng Nabi. Dalam masalah ubudiyah penak, di mana saja dia melakukan sholat sah, karena ditelisik umat sebelum umatnya Rasulullah itu kalau mau sholat itu harus di tempat ibadahnya. Lah umatnya Rasulullah mau sholat di perjalanan bisa, di atas kendaraan bisa, di jalanan bisa, di Monas bisa. Nggih napa nggih? Penak dadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau zaman dahulu nggih, kalau mau sholat harus mencari tempat ibadahnya terlebih dahulu. Kalau nggak ada tempat ibadah, dia harus membangun tempat ibadah terlebih dahulu, baru dia melakukan ibadah, baru dikatakan sah ibadahnya. Kita ini sak penak-penake umat, tapi ngono lho yo, masya Allah, kok yo si enek lali karo salate, ninggalke salate, padahal kita sudah dijadikan umat sing paling penak. Belum lagi masalah bebersih, masalah toharoh. Nabi Musa itu juga sampai matur datang Gusti Allah, begini bilangnya, ya Rob, enak temen dadi umatnya Kanjeng Nabi, enek opo nesa. Gini loh ya Rob, umatnya Kanjeng Nabi itu loh, kalau kena najis itu gampang najisnya itu dihilangkan. Bajunya kena najis, cuci, langsung hilang najisnya, bajunya kembali suci. Tangannya kena najis, siram dengan air, balik suci lagi. Telisik ditelisik. Syariat zaman dahulu itu kalau ada pakaian kena najis, anggota badan kena najis, itu nggak bisa suci, harus dibuang. Jadi kalau pakaian ini kena najis nggak bisa disuceni, harus dibuang.
Coba jenengan bayangkan kalau batuk kita, jidat kita kena telek cecak. Ayo, apa terus arepe diilangi batuke? Jadi iki sak penak-penake umat Kanjeng Nabi. Masalah membersihkan najis itu pun juga penak. Ngono itu loh ya para rawuh. Kadang saya ini masih mikir, ya Allah, wis didadekno umat sing paling penak dhewe dalam masalah toharoh, dalam masalah bersuci. Ngono ya sik kober mengkonsumsi barang-barang najis lho. Nggih napa nggih? Sing jenenge khomer wis ngerti najis sik digawe mendem ae. Niku ya Allah, wis didadekno penak umat sing paling penak dalam sesuci, tapi kok malah nyedeki perkara najis. Coba mikir yura, mikir gitu. Shallallahu alaihi Muhammad. Walhasil kita dijadikan sebagai umat yang paling mulia, kita dijadikan umat yang paling istimewa. Ini barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita matur suwun datang Kanjeng Nabi. Sudah sepatutnya kita membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Kudu dibales. Piye carane bales? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jauhi larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana caranya kita membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, yang namanya kebaikan itu adalah salah satu faktor daripada orang itu bisa tunduk kepada kita. Gampangane ngomong, dalam bahasa milenial, kebaikan itu adalah faktor utama orang itu bisa falling in love kepada someone. Understand? Oke. Loh, ini hasil survei. Jadi faktor orang itu bisa jatuh cinta yang paling tertinggi itu adalah kebaikan. Bukan masalah harta, bukan masalah ketampanan, bukan masalah ayune, bukan masalah manise, bukan. Itu nomor sekian. Tapi yang paling tinggi itu adalah kebaikan. Estu niku para rawuh. Saya akan tanya sekarang datang panjenengan. Coba jenengan tanya ibu-ibu terlebih dahulu. Jenengan Bu, mana yang jenengan pilih antarane wong lanang ganteng, sugih tapi pelite, naudzubillah min dzalik. Ora tahu belanjani, ora tahu maringi, saben dina ngelok-ngelokne tok mencaci maki panjenengan walaupun toh sebagai istrinya. Atau memilih orang laki-laki ya yang enggak begitu tampan tapi hartanya enggak kaya-kaya banget, cukup. Jenengan mau apa? Cukup. Jenengan minta apa? Cukup. Jenengan minta diberikan perhiasan? Cukup. Dan jenengan kalau minta selalu dicukupi. Ayo, jenengan mau pilih mana Bu? Ganteng pelit opo gak pateong ganteng tapi nyukupi? Sing sugih apa sing nyukupi? Iki pilihan sing rada angel iki. Sing nomor 3, ganteng ya nyukupi. Tapi yang digaris bawahi lah ya nyukupine toh. Nyukupi. Jenengan juga sama Pak. Nggih, milih bojo wedok tapi greget nih. Ayo. Tapi ora oleh didemek. Apa milih bojo wedok gak patek ayu tapi sedep didelok oleh dimek-mek? Ayo.
Jenengan milih pundi? Sing iso didemek apa sing gak iso didemek? Sing iso didemek. Karena dalam proses pendemekan itu bukti daripada kebaikan yang akan dia berikan. Nggih napa nggih? Jadi pada intinya itu adalah kebaikan. Orang itu kalau sudah menerima kebaikan dari orang lain, tunduk, nggih napa nggih? Karena ada satu kaidah mengatakan al-insan abdul ihsan, atau al-ihsan yasta'bidul insan. Napa artine? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan yang dia rasakan. Betul? Wal ihsan yasta'bidul insan. Sedangkan kebaikan itu mampu menjadikan orang lain tunduk kepadanya. Ini terbukti. Walaupun toh hanya sekejap dan sesaat dia memberikan kebaikan, kebaikannya pasti akan dikenang. Akhir-akhir ini banyak orang yang mendadak baik. Halo? Paham? Ujuk-ujuk kau apik wonge. Ngekei beras, paring sembako. Walaupun toh di sembakonya ada stiker, maringi amplop, walaupun toh kadang juga ada embel-embele eling ya, tapi itu sangat-sangat mujarab dieling. Estu niku, ini mungkin mereka para calon-calon itu tahu betul tentang kaidah ini, paham betul tentang kaidah al-ihsan yasta'bidul insan. Kebaikan itu mampu memperbudak manusia. Wal insan abdul ihsan. Sedangkan manusia itu adalah budak kebaikan dari yang dia berikan. Masya Allah, yang dia rasakan. Nah, saat ini lho para rawuh, orang yang paling baik dengan kita itu siapa? Yang sehingga kita ini bisa jatuh cinta kepadanya. Kadang kita lupa ada orang yang paling baik dengan kita, tapi sebenarnya kita harus jatuh cinta kepadanya karena kita lupa. Tapi kalau kita ingat dengan kebaikannya, kita pasti langsung akan jatuh cinta kepadanya. Shallu ala Muhammad. Ada yang mengatakan orang yang paling baik dengan kita itu adalah orang tua kita. Makanya kita selalu cinta kepada orang tua kita. Betul. Orang tua kebaikannya tanpa batas kepada anak-anaknya. Ada yang bilang orang yang paling baik dengan kita itu adalah kekasih kita, karena dia yang tahu hati kita, yang tahu karep kita, dan dia selalu ada dimanapun kita berada. Yang paling baik adalah kekasih kita. Ya betul, karena memang dia selalu berbaik kepada kita. Tapi bagaimana itu semua kalau dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ada yang mengatakan, lundi buktine, ini adalah satu pintu yang diberikan oleh setan kepada kita sehingga kita terlupakan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Kita jadi Islam barokah kebaikannya Rasulullah. Kita jadi umat yang paling mulia barokah kebaikannya Rasulullah. Jangan pun itu, kita bisa hidup seperti ini barokahnya Rasulullah. Kalau panjenengan tidak percaya, saya berani taruhan kelak nanti di akhirat. Totoan wani aku. Ayo. So tenggone akhirat akan tampak kebaikan Rasulullah yang nyata, yang kasat mata. Kita lihat Rasulullah ada di depan kita. Kapan itu?
kelak nanti di padang mahsyar. Kapan? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian dikumpulkan oleh Allah dalam satu padang, namanya padang mahsyar, lapangan mahsyar. Ini kelak nanti ada di akhirat. Makanya ketika di dunia jangan pakai nama mahsyar terlebih dahulu untuk lapangan apapun. Nanti dikira mahsyar buka cabang di dunia. Ini hanya ada kelak nanti di akhirat. Semua manusia dikumpulkan dalam satu padang namanya padang mahsyar. Manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya sedejah kompol kabih, apolong kabih di padang mahsyar, dan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai kain pun melekat pada tubuh kita. Udo melejet, dempet-dempetan. Tapi tolong jangan berpikiran macam-macam. Walaupun toh udo, tidak ada kesempatan kita untuk jawil menjawil, senggol menyenggol, nggak ada. Loh, saya bilang seperti ini ilmiah karena pernah ini ditanyakan oleh sahabat ketika Rasulullah itu dawuh tentang keadaan di padang mahsyar. Ada satu sahabat mengatakan, hah, telanjang ya Rasulullah? Emang kenapa? Udah, emang kenapa kalau telanjang? Mboten ya Rasulullah, nggak berani meneruskan di dalam hatinya. Lah ya penak udah. Kata Rasulullah, perkaranya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi pada waktu itu. Perkaranya lebih dahsyat dengan apa yang kau rasakan pada waktu itu. Apa yang lebih dahsyat? Karena manusia semuanya di padang mahsyar itu hanya berpikiran, aku selamat apa ora, aku bejo apa ora. Di depan hanya ada dua pintu, surga dan neraka. Dia hanya di antara dua pintu tersebut. Dia termasuk ahlul jannah au ahlun nar. Jadi sudah mendredeg semuanya. Apa mendredeg? Hah? Gemetar semuanya. Semuanya sudah gemetar. Hanya ada dua pintu para rawuh. Surga neraka, surga neraka. Aku surga apa neraka? Pilihannya cuma itu. Ya Allah, kita saja kalau sedang dilanda kebakaran, nggih, ada orang teriak kebakaran, loncat. Apapun yang bisa diloncati, loncat. Jendela, loncat. Ada pintu, loncat. Nggak terasa dia belum pakai pakaian, nggak masalah. Yang penting selamat. Itu sedang kebakaran. Kelak di padang mahsyar, yang mengagetkan tidak hanya kebakaran, lebih daripada kebakaran. Itu saja ketika kebakaran jenengan ingin menyelamatkan diri, ya Allah, lupa dengan semuanya, lupa daratan, kadang lali kok dengan orang yang tidur di sebelahnya. Sing penting aku selamat, tinggal. Kelak nanti di padang mahsyar sama, lebih dahsyat. Dia hanya mengingat dirinya, aku selamat apa ora. Dia hanya mengingat nasib dirinya, aku surga apa neraka. Bahkan dia lupa dengan anaknya, dia lupa dengan orang tuanya, lupa dengan ayah dan ibunya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi tidak dengan Rasulullah. Di padang mahsyar, Rasulullah selalu ingat dengan kita. Ingat,
Satu persatu didatangi oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, Mas Ut, piye kabarmu le? Niki contoh lho nggih. Saya Kanjeng Nabi alhamdulillah, ojo wedi yo le yo. Nggih Kanjeng Nabi. Tak dampingi sampai nanggone surgane Allah. Nggih Kanjeng Nabi. Nas, piye kabarmu le? Alhamdulillah Kanjeng Nabi, kula tesih semangat Nas, tak dampingi sampai nanggone surgane Allah. Reza, piye le? Kula kalih jenengan Kanjeng Nabi ora apa-apa, tak gandeng terus le. Satu persatu didatangi oleh Rasulullah. Ketika semua orang itu lupa dengan orang tuanya, lupa dengan anaknya, lupa dengan bestinya, lupa dengan kekasihnya, tapi Rasulullah ingat dengan kita. Mana yang lebih baik? Kebaikan orang tua, kebaikan anak-anak kita, kebaikan kekasih kita. Mana yang lebih baik? Kebaikan mereka atau kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kebaikan Rasulullah. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Rasulullah, karena Rasulullah adalah yang terbaik untuk kita dan yang paling memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ini kebaikan. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan kebaikan wajib jatuh cinta. Kalau orang itu enggak jatuh cinta karena kebaikan telah diberikan kepadanya, itu kalau kata orang Jawa itu namanya wong sing gak duwe inteng-inteng. Napa inteng-inteng? Wong gak duwe inteng-inteng. Artinya orang itu enggak punya kesadaran. Orang itu enggak punya rasa terima kasih. Wonge gak duwe rasa isin. Cara kasare wonge kuwi raine rai gedek. Orang duwe rasa isin. Padahal semua orang itu pasti bisa merasakan kebaikan. Nggih napa nggih? Dan kebaikan ketika telah dirasakan, dia pasti akan membalas kebaikan. Itu normalnya orang. Kebaikan itu kan selalu dirasakan oleh semua orang. Ada satu kaidah dikatakan kindness is a universal language which the deaf can hear and the blind can see. Napa niki artine? Mboten semerap. Sami kula nggih mboten ngertos. Kula syukur ngomong ngoten mawon niki wau. Tapi lek dimaknani cara makna gandule Romo Kiai Anas, nggih ta nggih? Kindness utawi kebaikan iku is a universal language, bahasa ingkang sumrambah, which the deaf kang utawi wong kang budek iku can hear, bisa ngrungokake, and the blind lan utawi wong kang buta iku can see, bisa ningali. Understand? Sing ngomong ten iki berarti wis ngerti karepe ta? Maksudnya nopo? Yang namanya kebaikan itu adalah bahasa universal. Semua orang bisa merasakannya. Bahkan orang yang tuli itu pun bisa mengetahui kebaikan. Orang yang buta juga bisa merasakan kebaikan. Kebaikan bisa dirasakan oleh semuanya. Makanya wong lek bagi-bagi untuk pemerataan suara, wis pokoknya tanpa tebang pilih kabeh diwenehi beras. Ini paham betul berarti calon-calon kita ini luar biasa, alim alamah ini. Shallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebaikan. Jadi dengan kebaikan kita bisa menyentuh hatinya. Dengan kebaikan kita bisa mengambil hatinya, bisa menjadikan dia jatuh cinta dengan menyentuh hatinya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hati. Niku pas niku.
Wis to, klepek-klepek langsung ketika hatinya telah menerima sebuah kebaikan. Nah, cuman para rawuh, kebaikan itu harus kita berikan. Gitu. Dalam ilmu tasawuf, teng mriku ada beberapa tingkatan tentang kebaikan. Yang pertama itu dikatakan in ahsantum idza ahsanta ila man ahsana ilaika fa anta albirrul wafi. Ketika engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka orang yang seperti ini namanya adalah albirrul wafi, orang yang baik yang mengerti balas budi. Ini yang pertama. Jadi berbuat baik kepada orang, tapi setelah dia merasakan orang itu telah berbuat baik kepada dirinya. Fahimtum? Orang kalau seperti ini namanya adalah albirru al-wafi. Napa? Albirru al-wafi. Orang yang baik yang tahu balas jasa. Yang kedua, idza ahsanta man lam yuhsin ilaika fa anta al-karimu al-khafiyyu. Ketika engkau berbuat baik kepada orang, tapi orang itu belum pernah berbuat baik kepadamu, sehingga panjenengan berbuat baik kepada semua orang, walaupun toh panjenengan nggak tahu alamatnya, wes tembak terus, serang terus, walaupun panjenengan juga belum pernah merasakan orang tersebut telah berbuat baik atau belum, tapi jenengan nggak peduli, selalu berbuat baik kepadanya. Ini namanya adalah al-karimu al-khafiyyu. Napa? Al-karim al-khafi, orang yang mulia yang kebaikannya disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya mulia, kebaikannya disamarkan. Orang kalau disamarkan itu maksudnya disembunyikan, bukan disamarkan yang ada di Uzbekistan, bukan. Disamarkan Bukhara, bukan di Rusia, tapi disembunyikan oleh Allah. Dan ini tingkatan orang yang mulia. Karena orang kalau kebaikannya itu disembunyikan, itu lebih mulia daripada orang yang punya kebaikan tapi kebaikannya dipertontonkan. Nggih napa nggih? Yang nomor 3, tingkatan yang paling tinggi, idza ahsanta man asaa ilaika fa anta al mu'minu as-safiyyu. Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, tapi orang itu sebenarnya telah berbuat jelek, jahat kepadamu, maka engkau ketika melakukan hal seperti ini, dirimu adalah seorang mukmin as-safi, seorang mukmin yang memiliki hati yang bersih. Kira-kira panjenengan ini masuk kategori yang nomor berapa? Nomor 1. Jadi berbuat baik nunggu kalau orang itu telah berbuat baik terlebih dahulu. Istilahnya simbiosis mutualism. Ada yang mengatakan saya nomor 3. Wah, sedikit tingkatan paling dhuwur iki. Jadi ketika orang itu jahat kepada kalian, tapi panjenengan malah justru berbuat baik, ini tingkatan yang luhur. Rasulullah ini tingkatannya nomor 3. Rasulullah itu walaupun toh dijahati sama kafir Quraisy, beliau selalu berbuat baik kepada orang-orang kafir Quraisy. Pernah Rasulullah itu istiqomah selalu mendapatkan caci maki dari seorang perempuan tua. Kalau Rasulullah lewat di jalan itu, perempuan tua itu selalu mencaci maki. Tapi Rasulullah selalu
bersabar. Suatu ketika Rasulullah lewat di jalan itu, Rasulullah tidak mendengar suara caci maki dari perempuan itu. Rasulullah malah justru kaget. Landi wonge nanti kok gak enek caci maki, gak dengar caci maki. Rasulullah malah justru bertanya kepada tetangganya, orang yang biasa mencaci maki saya ini di mana ya sekarang? Rumahnya kan ini. Iya ya Rasulullah. Mana orangnya? Kok saya nggak dengar dia mencaci maki saya? Kata tetangganya, dia sakit ya Rasulullah. Ayo, kira-kira kalau panjenengan di posisi seperti ini, orang yang mencaci maki panjenengan setiap hari, ada kabar, ada berita kalau dia sedang sakit, kira-kira jenengan narepe ngomong apa? Rasakno, gitu nggih, kapok, gitu nggih, wis ndang mati yo, ngene nggih. Tapi tidak begitu Rasulullah. Rasulullah malah justru nyambangi, masuk ke rumahnya, dok, 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 pintu didodok, kaget. Yang di dalam kamar kaget, jenengan juga sama. Ini yang di dalam kamar kaget. Siapa itu yang mengetok pintu? Ana Muhammad, aku Muhammad. Iftahil bab, buka pintu. Muhammad masuk. Masya Allah, perempuan itu langsung mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah orang yang pertama kali nyambangi aku ketika aku sakit. Tetangga-tetanggaku tidak ada yang mau nyambangin aku. Engkau adalah orang yang setiap hari aku caci maki, tapi engkau adalah orang yang pertama kali nyambangi aku ketika aku sakit. Ya Allah, shollu ala Muhammad. Ini loh kebaikan Rasulullah, tiada batas kepada siapapun, karena beliau memang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah sekarang para rawuh, kita telah merasakan kebaikan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Ayo buktikan kalau kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah. Dengan apa? Monggo, apa yang diperintah oleh Rasulullah lakukan, apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Karena memang itu cinta sejati itu pasti melakukan apa yang diminta dan menjauhi apa yang dilarang. Karena dalam satu lirik lagu yang dinyanyikan oleh Bryan Adam, when you love someone you do everything, when you love someone you do all the crazy things that you can explain. Apal, sering duet. When you love, ing dalem nalikane demen sapa sira, someone ing awak-awakan suwiji jadi objek utawa maf'ul bih. Someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal ngelakoni sapa sira. Asluhu you will do, kemudian diiklal kulibat nukilat wa huzifat fasara yuldu. Mongko bakal ngelakoni sapa sira everything ing sekabehane perkara. Nggih napa nggih? When you love, lan ing dalem nalikane tresno cinta sapa sira, someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy things ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa ma ka ing sira. Nggih napa nggih? Iso-iso edan barokahe cinta. Nggih napa nggih? That you can explain, that ini jadi mausul.
Alfiyahnya mausulul asma'illadil ungsallati wal ya idza masunniya latusbiti. That you can explain kang ora bisa ngutarakake sapa sira hu ing ma. Sampai-sampai kamu nggak bisa mengutarakan apa yang ada di dalam benakmu. Pokoknya aku I love you full, falling in love kepadamu, separuh nafasku ini ada di dirimu, tanpa adanya dirimu aku gelagapan ora iso ambekan. Lu ini kan nggak masuk akal. Gini apa nggih? Nah, kalau kita ini memang sudah merasakan kebaikan dari Rasulullah dan menyatakan cinta kita kepada Rasulullah, ayo apa sing diperintah karo Rasulullah lakonono. Wis diperintah tapi gak ngelakoni, tapi dia mengatakan jatuh cinta kepada Rasulullah, gak bahaya ta? Bahaya. Iku jenenge cinta gombal, ngomong cinta, tapi ketika Rasulullah melarang sesuatu, lah kok dekne malah mendekati larangannya, melakukan larangannya. Cinta apa itu? Cinta monyet. Shallu ala Muhammad. Monggo dadi umat Kanjeng Nabi sing duwe inteng-inteng, dadi umat Kanjeng Nabi sing sadar diri. Kebaikan telah kita terima, ayo kita buktikan kalau kita ini sadar. Cinta kita luar biasa kepada Rasulullah, karena kebaikannya yang luar biasa, cinta kita luar biasa. Rasulullah cinta kita dengan cinta yang luar biasa. Mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan melakukan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Gini ki pokoknya acara maulid kados ngeten niki para rawuh, barokahnya acara maulid nggih, rasa mahabbah kita harus tambah dan bertambah nggih, harus tambah dan tambah. Jadi napa namine, kalau kita mengingat dari acara-acara maulid yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khayzuran atau Sayyidah Jurashiyah. Jadi ada seorang perempuan itu bernama Khayzuran atau juga dikenal dengan nama Jurashiyah. Sinten? Jurashiyah. Itu siapa? Istrinya Khalifah Mahdi ibn Mansur al-Abbas. Jadi ratu daripada kerajaan Abbasiyah. Hidup pada abad kedua Hijriah. Jadi pada tahun 150 Hijriah. Sekarang ini sudah tahun 1446 Hijriah. Itu ada seorang perempuan dulu abad kedua Hijriah. Beliau seorang ratu, iku saweneng karo sing jenenge maulitan. Jadi maulitan kayak gini itu bukan hanya ada di zaman globalisasi, tidak hanya di era milenial. Sejak zaman Bahala abad kedua Hijriah sudah ada orang yang ngundang-undang, kemudian sholawatan, kemudian membaca qasidah, menyanjung Rasulullah. Itu sudah ada. Jadi bukan barang baru ini. Abad kedua Hijriah, Jurashiyah ya, itu mengadakan acara seperti ini. Kalau masuk bulan Rabiul Awal, yang namanya Jurashiyah ini datang ke Madinah, masyarakat Madinah itu dikumpulkan. Masyarakat Madinah, ayo kumpul. Nyapa? Ayo kita sholawatan, ayo kita membaca qasidah, menyanjung Rasulullah. Setelah itu masyarakatnya diberi berkat, sama seperti panitia sabilillah malam hari ini. Sing diundang teko kabeh karo bendahara diwenehi berkat kabeh. Wis pokoknya bendahara tak elu-elukan lah malam hari ini, ben podo oleh berkate ngono lho. Sampean wis soleh, aku durung Pak.
nembe teko iki mau kopi nembe jadi langsung dipanggil oleh MC, durung rasane berkat sama sekali. Titenono MC sampean, burung apa-apa dikongkon munggah jian towego. Ya Allah, lah ini Jurosiyah. Setiap kali bulan Rabiul Awal, masyarakat Madinah itu dikumpulkan di Jak Mulutan. Setelah dari Madinah beliau pindah ke Mekah, masyarakat Mekah dikumpulkan diajak maulitan. Masya Allah, barokah maulitan, dan termasuk faktor yang menyebabkan Abbasiyah menjadi daulah terkuat karena masyarakatnya sregep maulutan. Kula wani ngomong kados ngeten niki, walaupun toh ini live, iki mesti enak iki kok teko jamaah YouTubiah sing ngomong jadi sapa. Yakin niku. Wis to delok to dilungkas enek komentar sing macem-macem. Teko kae jamaah-jamaah napa namine Facebookia, Instagramia, karo sing melok kae jamaah Thoriqah at-TikTokiyah. Oh itu mesti mari ngene. Saya berani mengatakan barokah maulutan, barokah tasyakuran bi maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbasiyah menjadi daulah yang terkuat pada waktu itu. Ayo. Lah enek sing ngomong macem-macem, tak jak totoan besok nang akhirat. Nang akhirat tapi wanine. Nah niki para rawuh, ngeten soale. Jurosiyah itu seorang ratu, di mana setiap maulud, bulan Mulud, setiap Rabiul Awal mengajak masyarakat untuk kumpul seperti ini. Terus dipun paringi berkat mangan nampanan, mangan rampatan, mangan bareng-bareng. Akhirnya mereka bersatu. Dan tidak hanya di masa Jurosiyah, Raja Muzaffar dan masih dalam kategori daulah Abbasiyah itu pun juga sama. Sampai pada akhirnya kakak iparnya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu juga melakukan hal yang sama. Setiap Rabiul Awal ngadakne acara maulutan, masyarakatnya dijak maulutan, dijak membaca qasidah dan nasyid menyanjung Rasulullah. Akhirnya Abbasiyah menjadi daulah yang terkuat. Understand? Dan ini runtutannya jelas. Sakniki kula takon, siapa Raja Abbasiyah yang paling panjenengan kenal dan paling viral saat ini? Sopo? Ayo. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu anaknya Jurosiyah. Halo? Harun Ar-Rasyid, nggih, daulah yang ke-5 atau ke-6, khalifah yang ke-5 dalam Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid ini adalah putra daripada Jurosiyah, ibuke jenenge Jurosiyah, sing sregep karo mulutan, sing seneng karo qasidah menyanjung Rasulullah. Anake Harun Ar-Rasyid dadi khalifah. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dikenal sebagai khalifah yang membawa Abbasiyah pada masa keemasan. Loh, Bu, insya Allah putra putri panjenengan dadi pemimpin kabeh. Jenengan lek seneng maulutan toh, jenengan lek seneng sholawatan toh, jenengan lek seneng qasidah menyanjung Rasulullah toh, nggih napa nggih? Insya Allah nasibnya podo karo Jurosiyah, duwe anak yang jadi pemimpin semuanya. Amin. Rono Jurosiyah para rawuh niki anake loro, sing lanang siji Musa Al-Mahdi, sing nomor loro Harun Ar-Rasyid. Loro-loro nih dadi presiden. Dadi sadurunge Harun Ar-Rasyid niku Musa Al-Mahdi. Setelah Musa digantikan oleh adiknya namanya Harun Ar-Rasyid, ibu siji Jurosiyah. Maka kita mengadakan acara maulid seperti ini, faidahnya tidak hanya sekarang kita rasakan, yang insya Allah dengan barokah maulid, barokah acara tasyakuran ta'zim maulid Nabi seperti ini,
masyarakatnya jadi bersatu, kumpul reunian, akhirnya jadi bersatu. Tidak hanya itu manfaatnya, anak turun kita barokah acara ini insya Allah jadi pemimpin kabeh, jadi uang sing manfaat, jadi uang sing solihin solihat, amin ya robbal alamin. Niki maulutan dulu di zaman Abbasiyah. Makanya mumpung pas bulan Maulud gitu, saya diundang kemana-mana acara maulutan ini juga selalu saya sampaikan, eling-eling saiki zaman pilkada ya toh, podo beda pendapat, kadang ya pendapatane beda. Ojo sampai gara-gara beda pendapat utawa beda pendapatan, beda sing disuksesno, jangan sampai kita ini berseteru bertikai poro padu antara satu dan yang lainnya. Tetap awake dhewe bersatu, kedepankan yang namanya ukhuwah Islamiyah, ittihadul Islam, ittihadul mukminin, ini harus tetap kita kedepankan. Saged dipahami napa mboten? Karena dengan barokah maulutan dulu Abbasiyah menjadi bersatu. Barokah maulutan masyarakat dan bangsa Indonesia insya Allah juga selalu bersatu. Amin ya rabbal alamin. Napa meleh para rawuh, dalu niki awake dhewe ngadakne acara maulutan ada di masjid yang penuh dengan sejarah, Masjid Sabilillah. Niki kula awit sore niki wau wis siap-siap berangkat, semangat kula niki arepe berangkat teng gone Masjid Sabilillah. Jam 3 niki wau kula pun siap-siap wis arepe berangkat. Walaupun tok enek tamu teko niki wau, tamu dugi saking Trenggalek, kula nggih matur ngapunten nggih kula niki badhe dateng Malang teng gone Masjid Sabilillah. Oh nggih wonten napa Gus? Kula badhe nganu niki lho nderekaken guru-guru kula dikongkon ngobros ngedabrus. Mbuh namine napa ngaji napa-napa niku kula nggih mboten ngertos. Oh nggih pun kula tak pamit. Dadi akhirnya diluk-diluk tamu kula niki wau teko Trenggalek ketemu diluk 10 menit pamit. Tapi teng wingkinge tamu Trenggalek niki enek tamu teko Sidoarjo, ya enek tamu teko Gresik. Sing Trenggalek mule Sidoarjo karo Gresik teko. Ngapunten sekedap mawon kula badhe matur nggih. Jenengan nek samu disanjangi to kalih rencang kula niki sing badhe nyupiri kula nggih jenengan badhe teng Malang teng Masjid Sabilillah nggih, tapi kula nyuwun wekdal sekedap mawon. Napa ngeten. Oh nggih pun insyaallah kula saged mulih wonge. Nang burine tibane enek wong meneh saking pundi tekan Jember teko maneh. Wonten napa? Kula niki pun badhe bidal. Niku mobil ke jam 4 niku pun wonten teng nggone ngarep omah. Tekon Jember teko maneh. Wonten napa? Sekedap mawon. Jenengan ngertos to? Kula badhe teng Malang. Nggih. Kula badhe teng Sabilillah. Nggih. Tapi kula nyuwun wekdal sekedap mawon badhe matur. Nggih monggo. Pun kula cuman ngrungokne ngoten mawon. Wis kuwabeh wis entek. Nggih to nggih. Kula budal enek tamu teko ngarep-arepe mara. Wis kasep kowe telat. Aku wis waktune budal. Niki lho. Jadi perjuangan fisabilillah. Masjid Sabilillah, jamaah Sabilillah, tak rasa-rasane arepe berangkat ya kaya jihad fisabilillah. Ya Allah. Muga-muga mawon pikantuk barokahipun para masyayikh Yayasan Sabilillah napa? Masjid Sabilillah, Mbah Kiai Tolha, Mbah Kiai Sujai, Mbah Kiai Maskur, Mbah Kiai Zainul Arifin. Kula nggih ngertos, kula nggih nate diceritani kalih Prof Masud. Mbah Kiai Maskur niku nggih napa namine setunggal leteng kalih simbah kula. Kan ngoten nggih Prof nggih. Setunggal leteng kula nggih diceritani kalih abah kula. Mangkane niki ada hubungan emosional yang napa namine luar biasa. Niki keturunan-keturunan dan juga generasi-generasi berikutnya
diharapkan bisa melanjutkan perjuangan para leluhurnya. Amin ya robbal alamin. Ya dadi kula namung tabarukan niki mau kula di WA arep berangkat tengah-tengah perjalanan kali Prof Mas'ud niki di WA. Gus niki rencang-rencang badhe nganu istifadah intifa pengajian panjenengan. Tengah perjalanan kula di WA kali Prof Mas'ud. Tapi kula ngertos karepe asline pertanyaane sampun bidal napa dereng. Profesor iki ngono kuwi lek ngomong muter dhisik asline nggih niku pun budal napa dereng ngoten. Nggih kula jawabe nggih gaya profesor pisan. Kewalik Prof, kula sebenarnya sing badhe tabarukan kalih masyayikh sabilillah, kalih para muassis masjid yayasan sabilillah. Jadi napa nggih? Niki kula santai mawon to, free to? Napa dikasih waktu sama bendahara? Napa? Piye bendahara? Saman jaluke sak jam apa 2 jam? Ngeten iki lek urusane bendahara atau masalah jam-jaman? Nggih to? Los napa mboten? Nggih pun nek ngoten. Tapi ya konsekuensine los lho ya. Sallu ala Muhammad. Dadi kula niki kelingan kali ceritane Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Ibn Al-Imam Tajuddin As-Subki, Ibn Abdul Kafi As-Subki, sing terkenal dengan sebutan Imam Subki. Niku terkenal niku. Saben desa niku mesti enek wong sing jenenge Subki. Tapi Subki sing asli niki jenenge Taqiyuddin As-Subki. Niku nate nggih ngefan kalih setunggalipun ulama namine Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi alias Imam Nawawi. Imam Nawawi niku nggih terkenal. Imam Nawawi niku sing ngarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, kitab Majmu' nggih to nggih. Al-Adhkar An-Nawawi nggih to nggih. Niku sing ngarang jenenge Imam Nawawi. Saking Damaskus dadi ndampit ngetan terus. Imam Nawawi niku wafate sik enom. Umur 43 niku beliau wafat. Durung sempet rabi. Dadi para jomblo ora usah khawatir. Sampean duwe kanca. Wih, luar biasa kancane Imam Nawawi. Durung rabi, tapi Imam Nawawi wafat dalam keadaan jomblo. Lek sampean arep niru Imam Nawawi yo mati yo dalam keadaan jomblo. Tapi ketoke adoh. Muga-muga ndang ketemu jodone. Amin. Pun balik cerita, Taqiyuddin As-Subki niku ngefan karo Imam Nawawi. Pengen mondok belajar kepada Imam Nawawi. Kemudian berangkatlah beliau Imam Taqiyuddin As-Subki dari Mesir menuju ke Syria, ke Damaskus. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang laki-laki tua. Laki-laki tua ini mengatakan, aku pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Itu yang namanya Imam Taqiyuddin As-Subki langsung turun dari kendaraannya dituntun. Wong tuwek sing ngomong seperti itu dinaikkan di kendaraannya. Ditanya sama orang tua ini, kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena aku sangat hormat dengan Imam Nawawi. 2 matamu telah melihatnya, aku belum pernah melihatnya, maka aku harus hormat kepadamu karena kamu pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Masya Allah, hormati karo kiai ku semono ngeten lho. Lan jenengan mumpung mbok menawa enek sing gorong tahu ningali Mbah Kiai Basori Alwi, tapi yang depan-depan ini pernah ningali Mbah Kiai Basori. Jenengan mungkin ono sing durung pernah ketemu karo Mbah Kiai Tolha Hasan.
Tapi di sini ini beliau pernah bertemu dengan Mbah Kiai Tolha Hasan. Niki lek coro ulama zaman dhisik sampean kudu nyucup tangan sak dengkule nang nggone kiai-kiai niki. Ngoten lho maksud kula niku ngoten, paham nggih? Lha kula niki nggih mboten nate ningali Mbah Kiai Maskur niku nggih mboten nate. Nggih. Lah beliau nate napa mboten? Mboten nate. Padha berarti. Padha berarti. Lah, niki para rawuh, Taqiyuddin As-Subki itu hormat banget sama orang yang pernah melihat Imam Nawawi. Setelah Taqiyuddin As-Subki nyampe di Damaskus, ketemu karo santri-santri ini Imam Nawawi dan kemudian bertanya, Imam Nawawi di mana rumahnya? Apa kata santri-santrinya? Telat. Imam Nawawi baru saja meninggal dunia. Nembe 3 hari beliau meninggal dunia. Ya Allah, wis adoh-adoh teko Mesir dateng Syria pengen ketemu Imam Nawawi. Lah kok Imam Nawawi ini sampun kapundhut, sudah meninggal dunia. Akhirnya Taqiyuddin As-Subki mengatakan dalluni makanan alladzi kana yudarris wa yu'allim, di mana tempat dulu Imam Nawawi pernah mengajar, tunjukkan kepadaku. Setelah ditunjukkan tempat di mana dulu Imam Nawawi mengajar, yakni di tempat yang namanya Al-Madrasah Darul Hadis Al-Asyrafi, Taqiyuddin As-Subki kemudian langsung sholat sunnah di situ, kemudian juga sendakep lungguh di situ. Tempatnya Imam Nawawi diambungi, sampai santrinya Imam Nawawi mengatakan, kenapa engkau kok sampai sebegitu senangnya mencium bekasnya Imam Nawawi itu loh? Apa jawab Al-Imam Taqiyuddin As-Subki? Wa fi daril hadisi latifu makna usalli fi jawanibiha wa awi la'alli an amusa bihurri wajhi makanan massahu qadaman Nawawi. Darul Hadis ini adalah tempat yang penuh dengan rahasia keistimewaan. Aku sholat di sini, berada di tempat ini, aku berlindung di sini. Kenapa? Semoga aku bisa menempelkan wajahku di sini dan mendapatkan keberkahan tempat di mana dulu Imam Nawawi menginjakkan kakinya. Niku Imam As-Subki hormat banget karo Imam Nawawi. Sami malam hari ini saya juga meniru Imam As-Subki. Masjid Sabilillah ini tempatnya Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah. Sebelum berangkat menuju ke medan peperangan kumpulnya di sini, pulang dari perang kumpulnya di sini, kiai-kiai kumpulnya di sini, para ulama yang berjihad fisabilillah kumpulnya di sini. Piye jal awake dhewe ada di sini, tidak ada alasan kecuali kita tabarukan dengan bekasnya beliau-beliau, sama dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam As-Subki. Imam As-Subki jadi saking ngefane, tak cerita kemawon, Imam As-Subki niku ngefan karo Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya kitab Majmu' syarah daripada kitab Muhadzab. Muhadzab itu ditulis oleh Al-Imam Asy-Syairazi. Kemudian Imam Nawawi mensyarahi kitab Muhadzab. Tapi tidak sampai selesai, sampai pada babur riba dalam Kitabul Muamalah, Imam Nawawi kapundhut, belum selesai dalam mensyarahi kitab Muhadzab. Kemudian diteruskan oleh orang yang ngefan dengan beliau, siapa? Al-Imam As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ngefan karo Imam Nawawi, diteruskan oleh generasi berikutnya Imam As-Subki. Tapi Imam As-Subki dalam menulis kitabnya juga enggak selesai.
Terus diteruskan oleh orang yang ngefan dengan Imam As-Subki. Siapa namanya? Muhammad Najib ibn Ibrahim Al-Mu'ti, atau yang terkenal dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Mu'ti. Jadi kitab Majmu' itu ditulis oleh 3 orang. Siapa? Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin As-Subki, yang kedua Imam Muhammad Najib ibn Ibrahim Al-Mu'ti. Ini kitab Majmu'. Beruntut meneruskan perjuangan. Nasib kita di Masjid Fisabilillah sama, nerus nih perjuangan. Dhisik Mbah Kiai Tolhah yang ada di sini, Gus Hilal, ojo sampai metu teko sabilillah, disunati sampeyan karo Mbah Kiai Tolhah. Nggih napa nggih? Mbah Kiai Basori dulu di sini ngaji. Makanya Kiai Anas yo gak wani hengkang dari tempat ini. Terus nih, nggih napa nggih? Demikian juga penerus-penerus Mbah Kiai Maskur juga tetap khidmah di masjid ini. Maka insya Allah masjid ini selama kita berada di sini, yayasan ini selama kita berkhidmah di yayasan ini, kita akan menjadi penerus-penerus atau generasi-generasi penerus yang mendapatkan keberkahan dari para leluhur kita. Yakin didongakne kalih para leluhur. Saweneng Mbah Kiai Maskur. Lu Prof Masud nang kene, Prof Masud oleh donga. Lu Bendum nang kene. Ditambahi rezekine karo Gusti Allah. Didongakne karo Mbah Kiai Maskur. Lu iki nang kene, lu iki nang kene. Didongakne kalih para leluhur. Dan insya Allah dengan terus menerus perjuangan seperti ini, jadi dari Imam Syairozi diteruskan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi diteruskan oleh Imam As-Subki, Imam As-Subki diteruskan oleh Imam Al-Mu'ti. Ini insya Allah akan menjadi tali rantai yang terus menerus berpegangan pada satu prinsip dan tidak akan goyah selamanya berpegangan dengan prinsipnya para leluhur. Maksudnya apa? Ngeten lho para rawuh. Dadi lek teko Mbah Kiai Maskur, Mbah Kiai Zainul Arifin, Mbah Kiai ya Allah Sujai, gitu. Diterusne kalih putra-putrane, diterusne kalih santri-santrine, terus kemudian Mbah Kiai Tolhah, diterusne pisan karo santri-santrine, Mbah Kiai Basori, diterusne karo santri-santrine, dan memiliki satu ritme perjuangan, satu metode perjuangan, maka insya Allah ini akan menjadikan generasi yang kuat dan tidak pernah mampu untuk digoyang dengan apa saja, tidak akan mampu menggoyangnya bergeser dari prinsipnya. Artinya generasi sing kuat ngoten kemawon. Soalnya ngeten, ya Allah, ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Jadi kalau ada umat dia tidak tahu tentang sejarah masa lalunya dan dia tidak berpegangan dengan apa yang didhawuhkan oleh sesepuhnya, maka yakinlah dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Jadi pentingnya nyedekne generasi dengan para leluhur ben ora dadi generasi sing amoh. Sakniki lho para rawuh, ya Allah, trans ideologi dari mana-mana pelung melebu melalui HP. Trans ideologi, transnasionalisme, transliberalisme, transradikalisme dengan mudah masuk melalui HP. Jenengan gak wedi ta? Putra putri ini cekelan HP, jenengan gak pateo ngerti karo iOS, Android, aplikasi-aplikasi, po ngerti belas. Tapi semuanya itu dengan mudah masuk ke HP putra putri panjenengan. Kalau tidak jenengan dekatkan dengan para leluhur yang memiliki garis sejarah para ulama terdahulu, maka ini nanti akan menjadi generasi yang mudah amoh, mudah goyah dengan ideologi-ideologi yang baru. Ini insya Allah akan memperkuat prinsip kita dalam berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah.
Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Derek dawuhipun sinten namine Marcus Garvey yang mengatakan bahwasannya a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Napa artine? Embuh niki sing ngertine asline Prof Mas'ud. A people utawi menungso without knowledge kelawan tanpa pengetahuan of their past history ing sejarah masa lalune, origin lan asal usule iku and culture lan budayane iku is like a tree koyok wit-witan without roots kelawan tanpa oyot. Jadi ketika ada generasi yang tidak tahu sejarah masa lalunya, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu budaya dan tradisi para leluhurnya, maka dia seperti generasi ibarat tanaman yang tidak memiliki akar, mudah tergoyangkan, mudah ambruk ketika tergoyang dengan angin-angin lesus, angin-angin transideologi, transnasionalisme, dan juga trans yang lainnya. Insya Allah barokah semua kegiatan Masjid Fisabilillah, generasi kita menjadi generasi yang kuat. Insya Allah barokah program-program Yayasan Sabilillah, generasi kita adalah generasi yang tahan banting, siap untuk berkobar, berjihad li'i'la'i kalimatillah wali sya'airil Islam. Jihad dalam tanda kutip loh ya, ngojo dimaknani macam-macam. Niki jihad iki maknane ya ombo, nggih. Belajar ngaji ini pun juga termasuk jihad, nggih. Seneng ngaji, seneng belajar, nggih. Seneng sedekah, seneng jariah, ini pun juga termasuk kategori daripada jihad. Itulah yang saya maksud. Muga-muga anak turune awake dhewe memiliki semangat untuk li'i'la'i kalimatillah wali sya'airil Islam sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesinya. Amin ya robbal alamin. Pun mekaten para rawuh, ya Allah sampun losdol niki Pak Bendum, ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi wonten manfaat maslahah barokah. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.